adik-adik, apa kabarnya? Tambah imut, tambah pintar, tambah sehat, disayang Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan ibadah lewat YouTube ya. Perkenalkan, nama kakak Leni, ini Kak Nora, ini juga Kak Timothy. Nah, jadi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Melakukan kegiatan aktivitas kami sehari-hari. Doa kami Tuhan, kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya masih semangat ya? Kakak harap semuanya masih semangat ya di rumah. Oke, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jadi kita akan nyanyi lagu cuit-cuit pam pam pam. Oke, mulai. Shalom.
Izin kita kali ini buka Alkitab. Firman Tuhan untuk hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami, memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami, boleh mengerti, dan juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang ambil Alkitabnya. Sudah pegang Alkitab? Angkat tangannya, pegang Alkitabnya, sudah? Oke, mantap ya. Nah, sekarang buka Alkitabnya dari kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-53, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7. Yesaya 53, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7. Nah, Inang baca dari sini, adik-adik yang di rumah, baca juga ya. Yesaya 53 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini yang menjadi tema dari firman Tuhan kita adalah Dia menderita supaya aku hidup. Ya, kita ucap sama-sama ya. Dia menderita supaya aku hidup. Nah, dia yang menderita itu siapa? Dia yang menderita itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang menderita itu adalah Tuhan Yesus. Nah, supaya aku hidup. Aku ini siapa? Aku ini adalah Inang, adalah adik-adik yang di rumah, adalah mama papa, adalah kakak abang, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi, Tuhan Yesus menderita supaya kita semua boleh memperoleh hidup. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Inang, kenapa rupanya harus Tuhan Yesus yang menderita supaya kita hidup? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Melalui kitab Yesaya pasal 53 ini, kita akan melihat bagaimana Dia yang menderita itu telah rela berkorban, telah rela untuk memberikan dirinya, untuk menjadi pahlawan bagi kita, untuk berjuang bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita boleh memperoleh kehidupan. Nah, dikatakan di sana adik-adik, kita boleh melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus agar manusia itu beroleh hidup. Nah, di sini kita boleh melihat bagaimana Yesus yang menderita itu, tetapi yang selamat itu siapa? Yang selamat itu adalah manusia. Yesus yang Yesus yang memikul salib, Yesus yang ditikam, Yesus yang dianiaya, Yesus yang disiksa, Yesus yang diludahi, tetapi yang memperoleh kemenangan itu adalah kita, adalah manusia. Nah, Yesus yang berjuang, tetapi kita semua manusia yang memperoleh kehidupan. Nah, lantas pertanyaannya adalah, apakah manusia itu mengalami penderitaan? Tidak, adik-adik. Manusia itu tidak mengalami penderitaan sama sekali. Karena penderitaan yang harusnya dijatuhkan ke dalam kehidupan manusia itu telah ditanggung, itu telah dirasakan, itu telah diterima oleh Tuhan Yesus, sehingga manusia itu tidak lagi mengalami penderitaan, sehingga manusia itu tidak lagi mengalami siksaan, tidak lagi mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan. Bahkan oleh karena dosa kita ini, kita tidak mengalami penderitaan. Maka yang menderita itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di sini juga adik-adik kita boleh melihat bahwa manusia itu diberi keselamatan oleh Tuhan, bukan hanya keselamatan daging saja, tetapi keselamatan iman kita juga, keselamatan akan kepercayaan kita juga. Jadi Tuhan Yesus menderita oleh karena kita, bukan hanya badan kita saja yang selamat, tetapi iman percaya kita juga telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, Ina mau ajak semuanya untuk kita mengambil pena, mengambil buku tulis. Ayo kita daftarkan bagaimana apa-apa saja daftar penderitaan Yesus yang disebutkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-7. Yuk, kita mulai ya. Ambil penanya, ambil pensilnya, atau ambil alat tulisnya dan kertasnya. Kita daftarkan penderitaan Yesus. Kita mulai dari ayatnya yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Nah, itu adalah penderitaan Yesus yang dimulai di ayatnya yang ketiga. Ia dihina, ia dihindari. Kemudian juga bukan hanya dihina saja, tetapi juga dikatakan di sana, ia sangat dihina, sangat dihina. Nah, kemudian lagi dia tertikam, kemudian dia diremukkan, kemudian dia dianiaya, dia ditindas, dan masih banyak lagi dia mengalami kesakitan, dia sengsara, dan banyak lagi daftar penderitaan yang daftar penderitaan yang bisa kita lihat di dalam perikop ini. Nah, oleh karena itu, Inang mau kasih tugas nih untuk adik-adik yang di rumah. Nah, tadi kan Inang bilang, coba ayo kita daftarkan penderitaan Yesus, begitu kan? Nah, adik-adik, tadi apa yang udah Inang sebutkan, mungkin sudah ada yang mencatat, ada yang menulis. Nah, minggu berikutnya untuk tanggal 21, nah adik-adik boleh minta tolong ke mama papanya untuk memfoto daftar-daftar penderitaan Yesus itu, lalu nanti bilang sama mama papanya, kirim ya ma, kirim ya pak, untuk guru-guru sekolah mingguku, biar nanti bisa dilihat sama guru-guru sekolah minggu dan Inang Fika. Jangan lupa ya dikerjain ya tugasnya ya, supaya kita semua boleh tahu apa-apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, supaya kita semua memperoleh kehidupan. Nah, oleh karena itu adik-adik,
Oleh karena Tuhan Yesus tadi yang menderita, Tuhan Yesus yang dianiaya, Tuhan Yesus yang sengsara, yang menderita kesakitan, kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas karya penyelamatan Yesus melalui penderitaannya di kayu salib. Nah, mengungkapkan rasa syukur yang boleh kita lakukan semua, yang boleh adik-adik lakukan adalah harus diwujud nyatakan melalui kegiatan kita, melalui tindakan keseharian di dalam kehidupan kita. Misalnya itu apa, Ina? Misalnya itu adalah dengan kita rajin berdoa. Nah, Tuhan Yesus itu sudah ditikam, Tuhan Yesus itu sudah dicambuk. Masa adik-adik kita semua malas untuk berdoa, malas untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Nah, ungkapan rasa syukur yang boleh kita lakukan itu adalah salah satunya dengan berdoa. Kemudian, selain berdoa adalah dengan melalui kita mengikuti setiap peribadahan, ibadah sekolah minggu misalnya. Kemudian lagi adalah dalam keseharian kita, mengungkapkan rasa syukur kita boleh membantu orang tua kita. Nah, sekarang ini kan adik-adik sekolahnya di rumah, sekolahnya online. Berarti kan nggak dari yang harusnya sekolah dari pagi sampai sore misalnya, kan tidak seperti itu. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nah, kalau misalnya disuruh sama mamanya makan sendiri, bisa dong makan sendiri bagi yang adik-adik yang sudah bisa makan sendiri, ya kan? Atau misalnya kalau disuruh mamanya untuk menyapu rumah, bisa dong menyapu rumah. Maksudnya adalah dengan kita patuh kepada orang tua kita, itu merupakan ungkapan rasa syukur yang kita bisa perlihatkan di dalam kehidupan kita. Sebagai kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan kehidupan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu adik-adik, baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu bersyukur, yang senantiasa mengungkapkan rasa syukur dalam kehidupannya melalui setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita bagi hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, di mana melalui kitab Yesaya ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya untuk memberikan kepada kami kehidupan. Ia ditikam, ia dicambuk, ia disiksa, ia diludahi, ia dicambuk, dan balik lagi Tuhan penderitaan yang Tuhan Yesus kami alami supaya kami boleh memperoleh kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah kami semua anak-anak Tuhan mampu untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya bolehlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami ini kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa rajin untuk berdoa, rajin untuk bernyanyi lagu kidung-kidung pujian, rajin untuk mengikuti peribadahan, dan juga menjadi anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua kami, kepada orang-orang yang lebih tua dari kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Tolong Tuhan, Engkau yang membantu kami, sekalipun ya Tuhan sekolah kami masih dalam keadaan online, tetapi kami memohon kepada Tuhan supaya kami boleh tetap dapat mengerti setiap pelajaran, setiap ajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti bahan ajaran yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Keseluruhan kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membuka persembahan kita. Seperti biasa, persembahan bisa dikumpulkan melalui kakak-kakak sekolah minggunya selesai ibadah umum ya. Kita akan mengangkat pujian persembahan kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti yang
Oke adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita di minggu hari ini. Kita kembali bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya ya Tuhan, melalui pujian, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, ini semua boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi penguatan akan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Dengan cukup menggunakan nama saja, sepertinya contohnya Pelin hadir Kak, seperti itu ya. Kirai hadir Kak, oke?